Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabdan Nurfisisa Asrori dengan NIM 221102444014. Pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang materi tentang mengatasi penurunan minat belajar siswa dikarenakan potensi siswa tidak diperhatikan dengan implementasi kurikulum Merdeka dengan program pembelajaran berdiferensiasi. Nah, materi yang pertama itu ada latar belakang dari permasalahan ini, yaitu minat belajar siswa menurun karena potensi siswa tidak diperhatikan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan seorang pendidik atau guru memberikan pembelajaran yang monoton dan memukul rata secara general tanpa mempertimbangkan potensi siswa di bidang tertentu. Yang dimana hal tersebut mengakibatkan seorang siswa merasa tidak diperhatikan di bidang mereka. Yang selanjutnya ada kebijakan program pembelajaran berdiferensiasi. Nah, program pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada siswa untuk meningkatkan potensi yang ada di dalam dirinya sesuai dengan kesiapan belajar dan minat mereka. Yang dimana dengan hadirnya program ini eh, diharapkan siswa merasa diperhatikan dalam potensi yang ada di dalam dirinya mereka. Dan pembelajaran berdiferensiasi ini juga juga bisa diartikan sebagai metode pendidikan yang dirancang dan disusun oleh guru secara profesional, efektif, bermakna, dan berpusat kepada peserta didik sebagai individu dalam mengembangkan kekuatan alamnya. Pembelajaran yang dibedakan bertujuan untuk menyesuaikan metode pengajaran dan materi pelajaran dengan kebutuhan minat, preferensi belajar, dan tingkat pemahaman setiap individu atau setiap siswa. Dan yang selanjutnya itu ada tujuan dari kebijakan program ini. Itu yang pertama ada menumbuhkan belajar siswa. Yang dimana kebijakan ini dapat menumbuhkan belajar siswa yang lebih besar pada siswa dengan memperhatikan gaya belajar mereka masing-masing, potensi, minat, dan tingkat pemahamannya. Dan yang kedua itu ada merancang pengajar agar sesuai dengan ciri dan individualitas setiap siswa, sehingga mereka dapat berkembang sesuai dengan minat dan keterampilannya. Dan yang ketiga ada menerapkan kurikulum otonom dengan menggunakan strategi pengajaran terdiferensiasi, dengan menekankan pada membantu setiap siswa menemukan dan mengembangkan kemampuan unik yang ada di dalam dirinya. Dan yang keempat, ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari hal-hal yang baru dan dapat melatih pemikiran kritis dan meningkatkan hasil pembelajarannya sendiri dengan menggunakan strategi pengajaran kooperatif yang mempertimbangkan keberagaman di kelas. Dan yang terakhir, yang kelima itu ada memperhatikan persyaratan dan kesiapan belajar unik setiap siswa, yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih organik dan produktif. Dan yang selanjutnya ada aktor atau pemangku kepentingan dalam kebijakan program ini. Yang pertama itu ada pemerintah. Nah, pemerintah ini sebagai perancang kebijakan tersebut dan turut menjadi monitoring jalannya program tersebut di sekolah. Dan yang kedua itu ada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini tugasnya sebagai mendukung guru untuk mengikuti pelatihan agar kompetensinya dalam melaksanakan program ini bisa berjalan dengan lebih efektif. Dan yang ketiga itu ada guru. Nah, guru tersebut harus dapat memilih strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memberikan dukungan kepada siswa yang membutuhkan agar siswa tersebut nyaman dalam melakukan proses pembelajaran. Dan yang keempat ada siswa. Nah, siswa ini sebagai penerima pembelajaran berdiferensiasi ini. Dan yang selanjutnya ada dampak dari kebijakan ini, tentu ada dampak positif dan negatif. Yang pertama itu ada dampak positifnya, yang pertama meningkatkan motivasi siswa. Dikarenakan dengan mempertimbangkan minat dan gaya belajar individu, program ini dapat meningkatkan motivasi siswa karena mereka merasa dipahami dan didukung dalam proses belajar mereka sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua ada mengakomodasi kebutuhan siswa.
yang dimana program ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa yang secara individu. Ini membantu siswa yang memiliki kecepatan belajar yang berbeda dan untuk tetap terlibat dalam proses pembelajaran dan akan mengakibatkan pembelajaran tersebut akan lebih efektif. Dan yang ketiga ada mendorong mendapatkan pencapaian prestasi siswa. Karena dengan memberikan materi yang tepat dan sesuai dengan kemampuan siswa, program ini dapat mendorong siswa untuk mencapai potensi mereka dengan penuh dan dapat eh, mendapatkan achievement-achievement yang akan akan diraih dari apa yang mereka minati. Selanjutnya ada dampak negatifnya, itu ada dua. Yang pertama ada guru guru masih belum dapat menerapkan hal program ini. Seharusnya guru perlu dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengimplementasikan program pembelajaran berdiferensiasi ini secara efektif. Karena kurangnya pelatihan, karena kurang punya pelatihan untuk guru untuk menjalankan program ini, maka ini akan menghambat keberhasilan program ini. Dan yang kedua, menimbulkan resiko ketimpangan. Karena jika program ini tidak dilaksanakan dengan baik, program ini dapat meningkatkan ketimpangan antar siswa yang lebih mampu dan kurang mampu. Nah, siswa yang lemah bisa merasa dirinya terpinggirkan atau tidak mendapat dukungan yang cukup. Yang satunya ada kesimpulan. Jadi dengan diadakan program pembelajaran berdiferensiasi ini maka membuat siswa yang awalnya merasa potensi mereka tidak diperhatikan dan membuat minat belajar mereka menjadi menurun. Dengan adanya program ini diharapkan membuat semangat siswa dalam minat belajar menjadi tinggi lagi karena mereka bisa mempelajari hal yang dia minati di sekolah tersebut. Dan dalam pengimplementasian kebijakan ini ada beberapa aktor yang bertanggung jawab seperti pemerintah, kepala sekolah, guru, dan juga siswa. Meskipun program ini dampaknya sangat baik bagi siswa itu sendiri, tapi masih ada dampak negatifnya seperti ada beberapa guru yang masih belum paham mengoperasikan program tersebut dan program tersebut bisa bisa tidak berjalan efektif jika seorang guru sebagai mentor atau pendidik itu belum cukup untuk memahami tentang program ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.